Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Baiklah kita mengambil waktu teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan pujian kepada Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga jelas. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
beserta saudara. dan beserta saudara juga. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Karena sekalipun kami seringkali mendukakan hatimu, tetapi Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Bahkan Engkau telah mengorbankan dirimu sendiri di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Karena itu ya Tuhan, berdasarkan kemurahan-Mu, pagi ini kami boleh datang kepadamu dengan penuh keberanian, bukan karena kebaikan kami, melainkan karena darah-Mu yang telah menguduskan kami. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan segala kelemahan kami, dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan melalui perkataan, pikiran, perbuatan, dan segala sesuatu yang kami sadari ke bawah, yang kami tidak sadari, ke bawah kaki salib-Mu. Biarlah tidak ada penghalang apapun di antara kami dengan Engkau, agar ibadah kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk penebusan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku. Bila Tuhan mengampuni kita, ada damai dalam hati kita. Bila damai mengiring jalan hidup,
Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berbicara dalam hati kami yang terdalam, agar kami memahami isi hati-Mu dan kami memperoleh kuasa untuk melakukannya, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar dan melupakannya, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan 42. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang merenungkan, yang menyimpan dalam hati, tetapi yang lebih bahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah upah di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, layakkah kita bicara tentang upah? Siapakah kita? Sedangkan keselamatan kita saja telah dibayar dengan lunas dan diberikan secara gratis tanpa syarat, tidak menuntut dan bersifat kekal melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan Yesus. Kita masih bisa hidup dan melayani Tuhan saja adalah anugerah. Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kita bersyukur, saudara, karena untuk kita yang tidak layak ini, Tuhan Yesus selain mau mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita dari dosa, Dia juga mau menghargai karya kita. Bukankah itu adalah anugerah yang luar biasa besarnya? Tetapi mengapa Tuhan berbicara tentang upah? Bukankah seharusnya tidak perlu? Bukankah Dia itu Allah, Raja, segala raja,
pencipta dan pemilik segala sesuatu, dan kita adalah ciptaannya, miliknya, hambanya. Bukankah sudah seharusnya kita melayani dan berkarya bagi Dia? Apa tujuan Tuhan membicarakan tentang upah? Saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang upah untuk memberikan kepada saudara dan saya jaminan dan penghiburan bahwa semua yang kita korbankan demi iman kepada Tuhan Yesus itu tidak pernah sia-sia. Saudara-saudara sekalian, penghiburan dan jaminan itu sangat-sangat penting buat kita. Kenapa? Karena keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus itu bukan sekedar keputusan untuk menikmati keselamatan, melainkan keputusan untuk menjadi murid Kristus. Dan menjadi murid Kristus itu mengandung konsekuensi yang seringkali tidak mudah untuk kita jalani. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Itu yang kita baca tadi. Artinya iman kepada Tuhan Yesus seringkali menempatkan kita pada situasi sulit, di mana kita mau tidak mau harus memilih siapa yang akan kita taati, siapa yang akan kita sembah. Karena Dia, Tuhan, tidak mau ada ilah lain. Dia harus menjadi satu-satunya Tuhan yang berotoritas mutlak atas hidup kita. Dan itu bisa berarti kita mengecewakan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Saudara-saudara sekalian, berpuluh tahun yang lalu ketika saya memutuskan untuk menerima panggilan menjadi hamba Tuhan full time, masuk ke sekolah teologi dan akhirnya ditabiskan menjadi pendeta. Tentu mengecewakan orang tua saya, terutama almarhum ayah saya, karena dia berharap saya meneruskan bisnisnya. Saya mengecewakan ibu saya karena harus tinggal jauh daripadanya. Terlebih pada saat ini ketika pandemi menyerang kita. Tidak mudah untuk mengunjungi beliau yang sudah lanjut usia. Saudara-saudara sekalian, terlebih orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula di mana memberitakan mengambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan Yesus berarti bertentangan dengan pemerintah Romawi yang pada waktu itu menuntut semua warganya harus menyembah kepada kaisar dan menjadikannya Tuhan, dengan ancaman hukuman mati bagi siapapun yang menolak untuk melakukannya. Sejarah mencatat begitu banyak orang percaya yang akhirnya ditangkap, dipenjarakan, dianiaya, diadu dengan binatang buas, disalibkan, dan mati karena iman mereka. Selain itu mereka juga menghadapi perlawanan dari pihak orang Yahudi, karena iman kepada Tuhan Yesus menjungkir balikan tatanan agama mereka yang menekankan ketaatan kepada hukum Taurat sebagai syarat untuk diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari juga bukan tentu bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita harus menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai dunia berdosa pada umumnya. Saya teringat seorang bapak yang di dalam pekerjaannya benar-benar berusaha menerapkan firman Tuhan. Ketika rekan-rekan kerjanya bersepakat untuk membuat anggaran fiktif dan meminta tanda tangannya, dia menolak. Akibatnya rekan-rekannya berusaha dengan segala cara agar dia disingkirkan. Dan karena menganggap kehadirannya sebagai penghalang dan niat jahat mereka,
Mereka berusaha dengan segala cara sampai akhirnya mereka berhasil. Dia dimutasi ke tempat yang terpencil dan hidup menjadi sangat sulit. Tetapi saudara, dia berhasil menghadapi semuanya itu dengan tenang dan menang, serta menjadi berkat bagi banyak orang karena penghiburan dan jaminan dari Tuhan Yesus bahwa orang percaya tidak akan kehilangan upahnya, memberi dia pengharapan untuk tidak menyerah kepada kesulitan, tantangan, penderitaan, godaan, dan pencobaan apapun. Saudara-saudara sekalian, kepada siapa janji ini diberikan? Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk saja kepada salah seorang yang kecil ini karena dia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Jadi saudara, janji Tuhan Yesus ini diberikan kepada yang pertama, orang-orang yang menyambut murid-murid Tuhan Yesus, atau orang-orang percaya, karena berarti menyambut Tuhan Yesus sendiri dan berarti menyambut Allah sendiri. Yang kedua, bagi mereka yang menyambut nabi sebagai nabi, artinya mereka yang menyambut firman Tuhan dan melakukannya, karena nabi adalah pembawa firman. Yang ketiga, menyambut orang benar sebagai orang benar, artinya mereka yang berpihak kepada kebenaran dan tidak kompromi apapun juga yang dihadapi. Yang keempat, menyambut seorang anak kecil karena dia adalah murid Tuhan Yesus, artinya memperhatikan orang yang diremehkan oleh dunia karena dia adalah orang percaya. Saudara-saudara sekalian, semua tindakan itu penuh dengan resiko karena bertentangan dengan nilai-nilai dunia yang berdosa. Dunia yang berdosa menolak keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus karena menurut mereka tidak masuk akal. Dunia berdosa membenci firman Tuhan karena firman Tuhan itu mengkonfrontasi dosa yang sedang mereka nikmati. Dunia yang berdosa berpihak kepada dosa dan melawan kebenaran. Dunia yang berdosa cenderung meremehkan orang kecil, apalagi jika orang kecil itu tekun di dalam imannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang seperti ini tidak kehilangan upahnya. Saudara, hari ini apa yang saudara alami? Tuhan Yesus sudah memberikan penghiburan dan jaminan bahwa semua yang saudara korbankan tidak akan pernah sia-sia. Ada upah yang menanti. Banyak orang berkata, upahmu besar di sorga. Lalu saudara mungkin berkata, wah kok di sorga? Kelamaan. Saya mau yang di dunia juga. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan upah. Yang pertama, saudara, upah yang dimaksud bukan balas jasa. Upah di dalam Alkitab jelas bukan balas jasa, karena tidak ada jasa apapun yang kita bisa lakukan. Tadi kita sudah berbicara bahwa kita justru berhutang kepada Tuhan. Orang yang melakukan kebaikan dengan maksud mendapatkan upah karena merasa berjasa adalah orang yang tidak tahu diri. Bukankah kita yang seharusnya membalas jasanya? Tetapi itu pun tidak bisa kita lakukan, karena kita tidak memiliki apapun untuk membalas jasa Tuhan.
yang sudah mati buat kita. Semua yang kita punya, termasuk talenta, waktu, kesehatan, dan lain sebagainya, bahkan hidup kita, itu milik Tuhan. Jadi saudara, upah yang dijanjikan Tuhan Yesus bukan balas jasa. Yang kedua, menurut Kamus Alkitab Sabda, upah yang dimaksud adalah kebijakan kasih karunia Allah yang suka memberikan sesuatu kepada umatnya untuk dinikmati. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sebenarnya sedang berkata, jangan takut menderita di dalam dunia. Jika itu adalah konsekuensi dari menghidupi iman. Karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang jauh lebih mulia daripada segala penderitaan dalam dunia ini. Semua itu boleh kita nikmati kapanpun. Dan Tuhan senang melakukannya. Perhatikan saudara. Tuhan senang melakukannya. Tuhan bukan Tuhan yang suka kalau kita menderita, enggak. Melainkan Dia senang memberikan sesuatu untuk kita nikmati. Jadi saudara, adalah sebuah kerugian besar jika kita berpikir bahwa Tuhan senang bahwa kita menderita. Lalu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita mencari-cari penderitaan dan takut menikmati kesenangan. Enggak saudara. Tuhan itu senang kalau kita menikmati hidup dan berkat-berkat-Nya. Dan Dia sudah menyediakan semuanya bagi orang percaya, bukan nanti, melainkan saat ini. Walaupun memang benar penggenapannya menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali, ketika Dia nanti menciptakan langit baru dan bumi baru. Yang ketiga, saudara, upah yang dimaksud itu bersifat kekal. Jadi jelas, upah itu bukan harta dunia, bukan jabatan, bukan semua yang bersifat sementara. Lalu apa? Upah itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sukacita yang mendalam, kekuatan mental dan spiritual, kehadiran dan penyertaannya. Bahkan penderitaan itu sendiri adalah kasih karunia yang hanya diberikan kepada orang-orang yang Tuhan berkenan memberikannya. Saat ini, saudara, kalau saudara adalah dokter dan tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 dengan segala macam ancaman virus yang menakutkan itu yang saudara hadapi, berarti saudara sedang mendapatkan kasih karunia dan hak istimewa dari Tuhan. Pendeta saja tidak diberi hak itu, saudara. Karena kalau pendeta ikut-ikutan mau mendampingi pasien COVID-19, malah nanti menambah beban para dokter yang bebannya sudah sangat berat. Belum lagi APD yang sangat mahal dan barangnya juga langka. Tetapi bisa menjadi pendeta juga kasih karunia dan hak istimewa. Tidak semua orang boleh. Demikian juga tidak semua orang dipanggil untuk melayani di tempat-tempat terpencil yang sulit dijangkau, dengan berbagai macam resiko yang harus dihadapi. Tetapi juga tidak semua orang diberi hak istimewa untuk melayani di kota-kota besar dengan jenis kesulitan yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, orang yang dengan motivasi tertentu berada di tempat yang bukan tempatnya, pasti akan merasa hidupnya sangat berat dan satu saat pasti akan kecewa. Tetapi orang yang mau taat menjalani panggilan hidupnya di mana saja Tuhan mau kita berada,
di tempat terpencil atau di kota besar, di tempat mewah atau di kolong jembatan, di rumah sakit atau di rumah, dimanapun, kalau itu sesuai dengan rencana Allah ketika Dia menciptakan kita, maka hati kita pasti akan dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita, rasa puas, dan pengalaman iman yang menakjubkan, yang tidak akan dialami oleh orang lain. Itulah upah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, maka Paulus ketika doanya agar Tuhan mencabut duri di dalam dagingnya tidak dikabulkan, dia berkata apa? Karena itu aku senang dan rela. Di dalam apa? Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, itu baru sebagian kecil saja. Orang Surabaya berkata, incip-incip. Bagian yang terbesar yang tidak ada taranya masih akan diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia datang kembali dan menciptakan langit baru dan bumi baru bagi saudara dan saya yang percaya. Saudara, hari ini apa yang saudara rasakan? Apa yang menguasai hati saudara? Damai sejahtera, rasa puas, sukacita, atau sebaliknya tertekan, sedih, kecewa, hidup terasa berat. Mari kita minta Tuhan menyatakan kebenarannya tentang hidup kita. Apakah saudara dan saya sudah berada di tempat kita? Maksudnya apakah kita sedang menjalankan hidup yang sesuai dengan rancangan Allah? Apa motivasi kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Kiranya sukacita, rasa puas, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memenuhi dan memerintah di dalam hati saudara dan saya. Amin. Di tengah situasi yang mengkhawatirkan, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk berhenti bersyukur, melayani dan memuji nama Tuhan. Justru sebagai rasa ungkapan syukur kita mau terus untuk melayani dan menaikkan pujian hanya bagi Tuhan. Pujian bagi Tuhan atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, yang membuat kita menyadari bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari dan tidak berkesudahan. Sebagai salah satu wujud syukur dan sukacita, serta semangat kami sebagai pemuda GKI, izinkan kami GKI Youth Choir mempersembahkan sebuah pujian berjudul He is Exalted, yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas semesta dan kehidupan kita. Dan kita patut untuk terus memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, bagaimanapun keadaan yang sedang kita alami. Semoga pujian ini dapat memberkati dan memberikan semangat bagi kita semua. Soli Deo Gloria. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever
exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him, He is exalted, forever exalted, exalted. I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. On high. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah pergumulan kami datang kepadamu memohon hikmat, agar kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam menyikapi pandemi yang sedang terjadi. Berikanlah kepada kami semua kemampuan untuk beradaptasi dalam kondisi yang baru ini. Dan tolong kami agar kami kreatif untuk bisa tetap berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, supaya Tuhan memakai kami semua menjadi alat berkat, walaupun kami sendiri juga bergumul. Tetapi biarlah pergumulan kami tidak membuat kami lumpuh, tapi justru memberi kami kesempatan untuk dapat memberkati orang banyak dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang bertugas di bidang medis, para dokter, dan para petugas medis yang lain yang harus menghadapi virus itu secara langsung. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada mereka kekebalan tubuh yang ekstra, serta hati yang penuh sukacita, damai sejahtera-Mu, sehingga mereka boleh melakukan karya mereka dengan baik, dan Tuhan dimuliakan melalui semuanya. Dan orang-orang yang sakit merasa dihiburkan dan ditolong. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga mereka yang harus berkorban. Kiranya Tuhan juga akan memberi mereka sukacita dan juga kesehatan tubuh, serta segala sesuatu yang mereka butuhkan. Agar di dalam pergumulan mereka juga mengalami hadirat Tuhan nyata. Kami juga berdoa untuk mereka yang dirawat, baik di rumah sakit maupun di rumah,
di dalam isolasi mandiri, dimanapun berada. Ketika mereka sulit bernafas, ketika mereka sendirian, ketika mereka sedang bergumul dengan ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Kiranya kehadiran-Mu menjadi penghiburan yang menguatkan iman mereka, sehingga mereka boleh berproses dengan Tuhan dan mengalami pertumbuhan iman, pengalaman iman yang baru dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang tentunya tidak mudah untuk bisa mengatur semuanya ini. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, tetapi juga hati yang takut akan Allah. Dan Tuhan melindungi dari segala yang jahat dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin dunia supaya mau bekerja sama untuk mencari solusi dari masalah ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berjuang untuk menemukan vaksin. Tuhan berkati usaha mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang terdampak secara ekonomi. Kiranya Tuhan juga berkenan memberikan kepada mereka jalan keluar, supaya mereka tetap mengalami berkat Tuhan dalam kondisi yang sulit ini. Dan bahkan mengalami pimpinan Tuhan itu lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun yang kita alami saat ini. Mengapa? Karena Allah Bapa kita adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Yesaya mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya 54 ayat 10. Oleh karena itu kita tetap bersyukur sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit sekarang ini. Melalui kesempatan ini kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan sekalian tetap menyatakan ucapan syukurnya melalui persembahan kita
dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat dari Allah Bapa kita senantiasa dicurahkan. Persembahan dapat dikirim melalui transfer Bank BCA atau Financial Technology melalui OVO, GoPay, atau link aja. Kalau tidak sempat semuanya, keduanya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memasukkan dalam amplop. Setelah 1 bulan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat menelpon ke kantor gereja dengan nomor 031 353 3836 atau dengan WA 0821 4088 1968. Untuk itu dapat kami ambil ke rumah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita, juga rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita bersama dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hanya kepadamu, Bapa di surga, oleh kasih karunia dan berkat yang kami terima dan nikmati hingga saat ini. Terimalah persembahan kami ini untuk pelayanan kasih-Mu dimanapun digunakan. Dan ajarkanlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita memasuki ibadah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita nyanyikan tekad kita untuk membawa berita pada dunia yang di dalam gelap. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampak yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan yang paling pokok sudah tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, gereja adalah tubuh Kristus, tidak bisa tinggal diam. Jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita, lebih dari 55 orang yang membutuhkan kasih dari kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya persembahan dengan nilai 100.000, maka persembahan yang diberikan adalah senilai 100.019 atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita.